Shalom, selamat sore Bapak Ibu serta saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kita sangat bersyukur karena boleh ada bersama-sama di dalam pemahaman Alkitab mingguan GKI Salatiga Selasa 1 Maret 2022. Saya berharap kita semua berada dalam keadaan yang sehat dan penuh dengan sukacita. Untuk itu, mari sama-sama kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk sama-sama belajar tentang kebenaran firman Tuhan melalui pemahaman Alkitab kita di sore hari ini. Sebelum kita lebih jauh masuk dalam pemahaman Alkitab kita di hari ini, saya mengajak kita untuk berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Selamat sore Bapa, selamat sore Yesus, selamat sore Roh Kudus. Kami bersyukur untuk kasih karunia-Mu Tuhan, untuk karya-karya-Mu yang luar biasa yang Engkau sudah nyatakan di dalam kehidupan setiap kami. Kami juga mau bersyukur untuk kesempatan di sore hari ini yang Kau berikan kepada kami untuk sama-sama belajar tentang kebenaran firman-Mu. Bapa, pemahaman Alkitab kami di sore hari ini akan segera kami mulai. Kiranya Tuhan memberkati kami agar kami boleh menerima pemahaman yang baru yang belum kami mengerti dan boleh kami melaksanakannya di dalam kehidupan kami. Bapa, kami serahkan PA kami di sore hari ini ke dalam tangan-Mu. Amin. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari yang terkasih, di dalam setiap kehidupan yang kita jalani, secara sadar maupun tidak sadar, kita diperhadapkan dengan berbagai macam situasi dan kondisi yang berbeda-beda. Kita sebagai orang-orang yang percaya dituntut untuk hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Akan tetapi dengan banyaknya hal yang kita lewati, yang kita temui di dalam kehidupan kita, apakah kita sudah sungguh-sungguh hidup sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan melalui Injil yang kita dengarkan? Bapak, Ibu, serta saudara-saudari yang terkasih, tema pemahaman Alkitab kita di sore hari ini adalah hidup tersaturasi Injil. Kita akan sama-sama belajar bagaimana kita bisa hidup sesuai dengan apa yang ada di dalam Injil. Pemandu PA kita di sore hari ini adalah Bapak Taufano Bagus Irianto dengan bacaan firman Tuhan yang terambil dari kitab 2 Korintus 3 ayatnya yang ke-12 sampai pasalnya yang ke-4 ayatnya yang kedua. Mari kita sama-sama siapkan hati untuk menerima kebenaran firman Tuhan di sore hari ini. Mari kita menyanyikan pujian dari NKB 116, Siapa yang Berpegang. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya bakal bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus.
Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Pada sore hari ini PA kita yang bertemakan hidup yang tersaturasi Injil. Nah, bacaan yang mendasari untuk PA kita sore hari ini adalah dari 2 Korintus 3 ayatnya yang ke-12 sampai dengan 2 Korintus 4 ayatnya yang kedua. Begini firman Tuhan. Karena kami mempunyai pengharapan yang demikian, maka kami bertindak dengan penuh keberanian. Tidak seperti Musa, melindungi mukanya, supaya mata orang-orang Israel jangan melihat hilangnya cahaya yang sementara itu. Tetapi pikiran mereka telah menjadi tumpul. Sebab sampai pada hari ini selubung itu masih tetap menyelubungi mereka, jika mereka membaca perjanjian lama itu tanpa disingkapkan. Karena saja yang dapat. Bahkan sampai pada hari ini, setiap kali mereka membaca kitab Musa, ada selubung yang menutupi hati mereka. Tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini. Karena itu kami tidak tawar hati, tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Sebaliknya, kami menyatakan kebenaran, dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Demikian firman Tuhan Bapak Ibu dari surat Korintus pasalnya yang ketiga ayat 12 sampai dengan pasal yang keempat ayat yang kedua. Nah, Bapak Ibu, hidup yang tersaturasi Injil. Nah, kalau ketika kita mendengar kata atau istilah saturasi ini di masa-masa pandemi ini, kita sudah cukup familiar ya Bapak Ibu ya dengan istilah saturasi. Yang paling sering sekali kita dengar adalah saturasi oksigen, di mana itu mengandung pengertian kadar oksigen yang ada dalam darah kita. Nah, Bapak Ibu, tema pemahaman Alkitab kita pada sore hari ini adalah hidup yang tersaturasi Injil. Sama dengan saturasi oksigen tentunya. Saturasi Injil menunjukkan seberapa dalam Injil itu menjadi pondasi dalam kehidupan kekristenan kita. Nah, Bapak Ibu, jadi ada pertanyaan nih, seberapa dalam Injil itu menjadi pondasi dalam kehidupan kekristenan kita. Namun kita sama-sama akan belajar dari 2 Korintus, dari kisah Rasul Paulus ini. Ketika kita membaca 2 Korintus, khususnya yang ada di pasal 3 ini, sebenarnya kalau kita membaca dari awal ya, ini memberikan penjelasan bahwasanya Paulus dan rekan-rekan Paulus pada saat itu mereka adalah pelayan-pelayan Injil Perjanjian Baru. Pada ayat-ayat sebelumnya, Paulus memberikan sedikit pengantar tentang sifat pelayanan Injil Perjanjian Barunya. Nah, mereka melekat dan berakar pada Perjanjian Baru yang permanen. Mereka melekat di bawah Perjanjian Baru yang diteguhkan dengan darah Kristus, di mana Roh Kudus menuliskan hukum Allah, bukan pada loh-loh batu seperti di Gunung Sinai, melainkan pada loh-loh hati manusia. Nah, ini tertulis pada 2 Korintus ayatnya yang ketiga Bapak Ibu. Di mana itu dijelaskan di situ. Mereka diteguhkan dengan darah Kristus, di mana Roh Kudus menuliskan hukum Allah, bukan pada loh-loh batu seperti di Gunung Sinai, melainkan pada loh-loh hati manusia. Nah, inilah yang
sedikit menjadi pengantar pelayanan Injil Paulus di pasal yang ketiga ini. Nah, ketika kita membaca pasalnya yang ke-12, ayat yang ke-12 dan ayat yang ke-13, kita mendapati di sini bahwasanya Paulus memberikan penjelasan. Ya, dari tadi di awal Paulus menjelaskan sedikit tentang sifat pelayanan Injil Perjanjian Barunya. Di ayat yang ke-12 dan ke-13 ini Paulus memberikan penjelasan bagaimana Paulus menyatakan akan keberanian mereka dalam memberitakan Injil tanpa rasa takut. Apa yang mendasari? Nah, sama seperti di awal tadi, karena mereka sudah melekat dan berakar pada perjanjian baru yang permanen. Jadi mereka melekat pada perjanjian baru yang permanen, melekat pada perjanjian yang tidak dapat dibatalkan dan yang melampaui segala kemuliaan. Untuk itu di ayat yang ketiga itu dituliskan perjanjian baru yang diteguhkan dengan darah Kristus, di mana Roh Kudus menuliskan hukum Allah bukan pada loh-loh batu seperti yang ada di Gunung Sinai, melainkan pada loh-loh hati manusia. Paulus mengimani itu sehingga dia ada keberanian dalam memberitakan Injil tanpa rasa takut. Keberanian itu melekat dan berakar karena perjanjian baru yang permanen itu, yang Paulus merasa perjanjian itu tidak dapat dibatalkan, dan perjanjian itu adalah perjanjian yang melampaui segala kemuliaan. Karena itu dituliskan oleh Allah dengan darah Kristus pada loh-loh hati manusia. Di ayat yang ketiga. Nah, Bapak Ibu, di ayatnya yang ke-12, yang ke-13 ini Paulus sedikit flashback ya, sedikit kembali ke sejarah peristiwa masa lalu pada saat perjanjian lama, yaitu saat Musa turun dari Gunung Sinai. Bangsa Israel saat itu silau dan tidak mampu memandang Musa yang wajahnya bercahaya setelah bertemu dengan kemuliaan Allah di Gunung Sinai. Nah, sebenarnya hal ini pastinya seperti yang kita tahu, ini menunjukkan bahwasanya mereka adalah orang-orang berdosa. Mereka adalah bangsa dan orang-orang berdosa yang tidak mampu menahan cahaya kemuliaan yang sebenarnya ya itu sebenarnya akan lama-kelamaan hilang. Jadi cahaya yang terpancar di wajah Musa pada saat itu sebenarnya adalah cahaya yang sementara. Nah, sebenarnya Paulus di sini mau menjelaskan ini. Kalau yang sementara aja seperti itu, apalagi cahaya kemuliaan Allah yang kekal. Nah, Bapak Ibu, ini dijelaskan lagi nih sama Paulus di ayatnya yang ke-14. Ayatnya yang ke-14 sampai yang ke-15. Ya. Di mana di situ Paulus memberikan penegasan kembali di ayat yang ke-14 dan ke-15. Begini firman Tuhan, tetapi pikiran mereka telah menjadi tumpul, sebab sampai pada hari ini selubung itu masih tetap menyelubungi mereka, jika mereka membaca perjanjian lama itu tanpa disingkapkannya. Karena hanya Kristus saja yang dapat menyingkapkannya. Bahkan sampai pada hari ini, setiap kali mereka membaca kitab Musa, ada selubung yang menutup hati mereka. Bapak Ibu, ini menjelaskan demikian. Paulus memberikan penegasan kembali, ya, tadi pada di ayat yang ke-13 Paulus sedikit flashback atau kembali ke masa perjanjian lama. Di ayat 14 ke 15 ini Paulus memberikan penegasan kembali bahwasanya banyak pembaca perjanjian lama, di mana orang-orang perjanjian lama kala itu mereka adalah orang-orang yang berusaha taat dengan hukum Taurat. Orang-orang perjanjian lama tidak mampu menangkap kebenaran firman Tuhan melalui peristiwa Musa itu. Nah, hati mereka seolah diselubungi sehingga mereka seolah-olah tidak mampu menangkap kebenaran firman Tuhan. Hati mereka seolah-olah diselubungi sesuatu. Apa itu, Bapak Ibu? Nah, ketika kita menilik lebih dalam, bangsa Israel ini nampaknya hanya melihat sosok Musanya yang bercahaya pada saat itu. Seolah-olah mereka itu mentuhankan Musanya. Wow, Musa bercahaya sekali. Nah, mereka tidak menyadari bahwasanya hakikat cahaya kemuliaan yang muncul di wajah Musa saat itu adalah bersumber dari kemuliaan Allah yang abadi. Itu sebenarnya sindiran Paulus. Itu sebenarnya penegasan Paulus.
Jadi ketika mereka membaca kitab Musa, yang dilihat itu selalu musanya, manusianya. Tidak melihat pada sosok, tidak melihat pada hakikat cahaya kemuliaan. Siapa sih yang berada di balik itu? Bahwa sebenarnya yang di balik itu adalah sumbernya dari Allah yang abadi. Nah, ini Paulus menegaskan kembali, itulah yang membuat seolah-olah hati dan pikiran mereka itu seolah-olah ada yang menyelubungi, meskipun mereka rajin, ya, mereka melakukan ritualnya membaca kitab Musa. Nah, Bapak Ibu, ini menarik sekali. Bagaimana dengan kita? Terkadang selubung-selubung juga menutup kita ya di dalam kehidupan kekristenan kita. Kalau tadi di ayatnya yang ke-15 disebutkan bahkan sampai pada hari ini, setiap kali mereka membaca kitab Musa, ada selubung yang menutup hati mereka. Artinya ketika mereka membaca kitab Musa, itu berarti kan sebuah ritual yang mungkin mereka lakukan pada saat itu untuk dalam beribadah ya. Nah, kita pun juga sama. Kita harus menilik, mengkoreksi hati kita kembali. Apakah selama ini ketika kita taat melakukan ritual-ritual agama, apa saja contohnya? Memberikan persembahan, bersaat teduh, mengikuti saren, ya toh? Ibadah di gereja pada hari Minggu. Nah, apakah ritual-ritual yang kita lakukan selama ini itu karena bentuk ketaatan karena kita takut tidak diberkati oleh Tuhan? Atau kita memang ada rasa ucapan syukur yang benar-benar keluar dari dalam hati? Nah, ini yang kita harus hati-hati Bapak Ibu. Apabila kita masih melakukan ritual-ritual itu atau mentaati ritual itu karena kita ada sesuatu yang kita inginkan dari Tuhan, supaya Tuhan memberkati kita, supaya Tuhan, intinya ada embel-embelnya lah, ya. Itu berarti kita sama halnya dengan orang-orang yang lagi diingatkan sama Paulus ini. Ya bersyukurlah kita pada sore hari ini bisa diingatkan melalui bacaan kita pada sore hari ini. Artinya kita masih ada selubung-selubung di dalam kehidupan kita, sehingga kita tidak bisa terbuka, kita tidak bisa benar-benar apa yang kita lakukan itu adalah bentuk ucapan syukur. Nah, ini apa sih yang harus kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan yang sudah diselamatkan? Kita baca di ayat yang ke-16. Tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Nah, ini Bapak Ibu. Paulus memberikan penegasan kembali bahwasanya hanya di dalam Kristus selubung itu dapat dikesampingkan. Artinya, orang yang memiliki Kristus di dalamnya, orang yang berada di dalam Kristus, orang yang berpegang pada Kristus, adalah orang yang lahir dengan ciptaan yang baru, lahir baru, yang benar-benar hidup berdasar kasih karunia. Dan bukan lagi karena tuntutan Taurat. Bukan lagi hidup di dalam tuntutan. Melakukan ketaatan ritual-ritual agama hanya karena tuntutan. Karena saya takut tidak diberkati. Ya. Nah, ini Paulus mengingatkan kita bahwasanya ketika kita sudah berada di dalam Kristus Yesus, yang sebagaimana adalah ciptaan baru, yang hidup berdasar kasih karunia, apa yang kita lakukan sudah bukan lagi karena tuntutan, tetapi karena Allah Kristus sendiri yang sudah membuka selubung-selubung yang ada di dalam hati dan pikiran kita. Ketika selubung itu dikesampingkan, ketika kita hidup di dalam Kristus yang adalah ciptaan baru, hidup kita pasti akan berdasar kasih karunia dan bukan lagi karena tuntutan. Ini diingatkan di ayat yang ke-16. Nah, sehingga ketika kalau kita teruskan ke ayat 17 dan 18, orang yang sungguh percaya kepada Kristus yang berpondasi pada Injil akan merefleksikan cahaya kemuliaan Kristus yang tidak pernah pudar. Cahaya kemuliaan yang bukan nampak dari luar saja, tetapi dari dalam, yaitu dari hati yang semakin ditransformasi seperti Kristus, di ayat yang ke-18. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung,
karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh. Maka kita diubahnya menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Ketika kita berpondasi pada Kristus, ketika kita berpondasi pada Injil kebenaran firman Tuhan, maka secara otomatis kita akan merefleksikan cahaya kemuliaan Kristus yang bukan cahaya sementara seperti yang dimiliki Musa, tetapi cahaya yang tidak pernah pudar. Dan itu tidak hanya nampak dari luar, ya, bukan yang nampak dari luar cahayanya seperti punya Musa gitu ya, bersinar gitu ya, enggak. Tetapi benar-benar yang muncul dari dalam hati yang karena ada Kristus, ada Roh Kudus yang bekerja di dalamnya. Ya. Nah, kita melanjutkan ke pasal yang keempat di ayatnya yang ke-1 dan ke-2. Di sini menjelaskan bahwasanya jika Injil menjadi pondasi di dalam kehidupan kekristenan kita, maka, nah ini penting ini. Kita akan selalu bersedia dievaluasi seperti Paulus di dalam pelayanannya. Nah, artinya, sudahkah pelayanan yang kita lakukan itu benar? Kita harus bersedia nih dievaluasi. Apakah ya boleh deh kita bisa boleh mengevaluasi diri kita sendiri. Apakah pelayanan yang kita lakukan ini sudah benar? Kita boleh merenung bersama-sama dengan Tuhan. Ya. Ketika kita sudah memiliki pondasi di dalam kehidupan, memiliki Kristus dan Injil di dalamnya menjadi pondasi di dalam kehidupan kekristenan kita, maka kita harus bersedia dievaluasi. Seperti halnya Rasul Paulus di dalam pelayanannya, ketika kita membaca di ayatnya yang pertama dan yang kedua ini. Khususnya di ayat yang kedua ini ya, tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Sebaliknya, kami menyatakan kebenaran dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Paulus, ya, yang saat itu menyatakan sendiri di dalam pelayanannya, ia hidup di dalam keterbukaan dan integritas yang didasarkan atas Injil, bukan dirinya sendiri, tetapi didasarkan atas Injil perjanjian baru yang ia benar-benar pegang, bahwasanya di dalam perjanjian baru di awal tadi dia menyatakan bahwasanya perjanjian baru yang diteguhkan dengan darah Kristus, di mana Roh Kudus yang menuliskan hukum Allah di dalam hati manusia, bukan lagi di loh-loh batu, tetapi di dalam hati manusia. Roh Kudus sendiri yang menuliskan semua hukum Allah di dalam hati kita. Nah, Bapak Ibu, dari ayat yang terakhir ini mengingatkan kita bahwasanya kebenaran seorang anak Tuhan tidak didasarkan atas apa yang ia kerjakan, tetapi atas apa yang Tuhan sudah kerjakan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, berbicara tentang hukum Taurat, ya itu ibarat cermin ya, yang menunjukkan pelanggaran-pelanggaran kita. Tetapi ketika kita sudah membaca dari 2 Korintus 3 ini dan yang pasal yang keempat ini, kita jadi semakin paham, kita jadi semakin tahu apabila kasih karunia itu menghapus pelanggaran-pelanggaran kita. Ya, kasih karunia itu siapa? Ya, kasih karunia yang telah diberikan melalui kita, yaitu penyaliban Yesus Kristus. Itu telah diberikan kepada kita untuk menghapus semua pelanggaran-pelanggaran kita dan menuntun kita untuk hidup seturut dengan kehendaknya. Nah, pembahasan pada sore hari ini bukan berarti perjanjian baru terus meniadakan perjanjian lama ya, Bapak Ibu, tidak demikian. Karena seperti yang kita tahu dari Roma 10 ayatnya yang keempat, Yesus datang bukan untuk meniadakan perjanjian lama, melainkan Yesus datang untuk menggenapinya. Jadi, kita taat bukan karena kita takut, melainkan karena sukacita atas anugerah keselamatan yang Allah telah berikan melalui karya salib Kristus. Sekali lagi,
kita taat bukan karena kita takut, melainkan karena kita telah bersukacita atas anugerah keselamatan yang Allah telah berikan untuk kita melalui karya salib Kristus. Amin. Nah, Bapak Ibu, sebagai bahan diskusi pada PA sore hari ini, mungkin ini bisa berdiskusi dengan anggota keluarga atau merenungkan sendiri gitu ya, untuk yang sedang sendiri mungkin saat ini, atau bisa dengan kerabat. Nah, ada beberapa pertanyaan yang bisa kita bisa kita sharingkan atau bisa kita renungkan bersama-sama. Kita tadi sudah berbicara soal Injil, dan artinya kita sudah berbicara bagaimana hidup kita di dalam apa yang seharusnya kita lakukan ketika kita sudah semakin mengenal akan karya keselamatan Kristus. Nah, ini pertanyaan yang pertama, Bapak Ibu. Apakah kita saat ini sudah hidup di dalam Injil? Ini menjadi pertanyaan yang pertama. Dan pertanyaan yang kedua adalah, apakah kita dengan sukacita beribadah, bersaat teduh, memberikan persembahan? Nah, ini refleksi kita ya Bapak Ibu ya. Apakah kita saat ini dengan sukacita atau dengan hati yang, ya itu tadi, yang sudah saya sebutkan di awal. Hati yang ada embel-embelnya itu tadi ya, yang kayak ya takut diberkati itu tadi. Apakah kita yang mana nih? Nah, yuk kita refleksikan bersama-sama. Jikalau kita masih merasa yang ada embel-embelnya tadi, don't worry. Kita masih diberikan waktu untuk mengaku dosa-dosa kesalahan kita. Ya. Yang ketiga, apakah ada kesombongan yang bermukim tatkala kita melakukan firman Tuhan? Nah, ini Bapak Ibu. Ini menarik sekali ini pertanyaannya ya. Apakah ada kesombongan yang bermukim ya tatkala kita melakukan firman Tuhan? Nah, ini ketika kita melakukan firman Tuhan, kalau terus habis gitu ada kesombongan, nah ini gimana gitu ya Bapak Ibu. Baik, yang keempat adalah apakah kita berupaya memberitakan Injil sehingga sesama menemukan kemuliaan yang sejati, bukan yang memudar. Nah, apakah kita berupaya memberitakan Injil sehingga sesama menemukan kemuliaan yang sejati, bukan yang memudar. Sebelum saya tutup, sekali lagi Bapak Ibu, hidup yang tersaturasi Injil. Saya boleh menggarisbawahi bahwasanya hidup yang tersaturasi Injil adalah hidup yang menunjukkan seberapa dalam Injil itu menjadi pondasi di dalam kekristenan kita. Kita taat bukan karena kita takut, melainkan karena sukacita atas keselamatan yang Allah telah berikan melalui karya salib Kristus. Mari kita tutup di dalam doa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga yang maha mulia, kami mengucap syukur. Engkau telah menyertai, membimbing kami pada PA kami sore hari ini. Bapa, kami memohon kepadamu. Ampunilah kami ya Bapa apabila sampai pada hari ini terkadang kami tidak ingat atau masih ada selubung-selubung yang menutupi kami sehingga karya keselamatanmu tidak terpancar, tidak dapat kami terima. Sehingga kami terkadang lebih memikirkan ego kami sendiri ya Bapak, dalam menyelesaikan semua persoalan, dalam menyelesaikan semua permasalahan yang ada. Bapak, kami mengucap syukur buat PA pada sore hari ini. Kami diingatkan kembali melalui Rasul-Mu, Rasul Paulus, di dalam surat Korintus ini ya Bapak, mengingatkan kembali bahwasanya kami anak-anak-Mu harus lebih berserah, lebih benar-benar merasakan, lebih benar-benar mendalami karya keselamatan-Mu di dalam kehidupan kami. Ajar kami ya Bapak untuk terus tidak berhenti belajar untuk menyelami karya keselamatan-Mu di dalam kehidupan kami, supaya apa yang kami lakukan bukanlah untuk mendapatkan sesuatu, tetapi apa yang telah kami lakukan karena sebagai rasa ungkapan syukur kami karena Engkau telah menyelamatkan kami ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Inilah doa dan seruan kami. Kami serahkan kepada Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat malam Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Sehat selalu untuk kita semua.